saudara, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau mulai beribadah dan kita mau nyatakan deklarasi iman. Aku percaya Tuhan Yesus Juru Selamatku. Aku menyiapkan hati dan jiwaku untuk memuji Tuhan. Aku siap menerima benih firman Tuhan hari ini yang akan mengubah hidupku. Aku terima berkat, kemurahan, dan pertolongan Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Shalom, semuanya siap memuji Tuhan. Amin. Orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang menikmati kebaikan Tuhan, katakan haleluya. Ini ada di tempat untuk merayakan kebaikan Tuhan kami. Haleluya. Yuk sama-sama nyanyi buat Tuhan Yesus. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat perkasa. Tuhan bersorakku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka Tuhan, bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya. Kami mau mengingat-ingat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Sama-sama. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya. Ku bersorak. Mari sambil lambaikan tangan kita buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat perkasa. Tuhan bersorakku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Amin. Mari ucapkan Tuhan katakan. Kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan Yesus. Yes, kami bernyanyi buat Tuhan kami. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih. Sama-sama. Tuhan bersorakku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya. 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 Kami berdoa biarlah setiap benih firman yang ditaburkan ini akan berbuah 30, 60, 100 kali lipat dalam kehidupanmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, keluargamu, kesehatanmu dalam nama Yesus.
Ini kita mulai dengan sebuah drama sambungan dari firman minggu lalu. Drama tentang ada cerita di Alkitab yang bercerita bahwa ada satu orang yang sakit dalam hidupnya karena ada perampok, lalu perampok itu melukai dia, menyakiti dia. Tidak hanya hartanya diambil, lalu dia harus dipukul sehingga dia keadaannya setengah mati. Lalu dalam keadaan setengah mati, maka datanglah orang yang pertama yakni imam. Imam itu adalah seorang hamba Tuhan, gembala. Dia datang ternyata cuma lewat. Lalu datanglah orang yang kedua yakni orang Lewi. Orang Lewi itu datang, Lewi itu berbicara pemuji, penyembah Tuhan, worship leader, pemain musik, petugas singer, petugas multimedia, itu adalah yang mengatur rumah Tuhan, itu disebut orang Lewi. Lalu orang ini pun juga lewat dan tidak peduli. Lalu akhirnya datanglah orang yang ketiga yakni orang Samaria. Nah, orang Samaria ini kenapa disebut Samaria? Karena Samaria itu adalah keturunan orang Yahudi dan orang Moab. Jadi kurang dianggap di orang Israel, orang Samaria itu kurang dianggap warga kelas 2 karena dianggap lah kok kawin dengan suku berbeda. Suku Moab. Suku Moab itu suku yang dulunya suka penyembahan berhala. Jadi dianggap orang Samaria ini half breed, keturunan setengah-setengah. Jadi kurang dianggap dan mereka biasa tinggalnya agak di luar dari kota Yerusalem. Itu orang Samaria. Tetapi orang Samaria ini yang berbelas kasih. Lalu dia datang, dia merawat, dia memberikan minyak dan anggur untuk merawat lukanya. Lalu dia membawa orang ini dengan keledainya. Dibawa dengan keledainya ke tempat penginapan. Sampai di tempat penginapan dia kasih 2 dinar upah 2 hari kerja. Lalu dia katakan, tolong ya Pak penginapan, saya kasih 2 dinar. Kalau kau belanjakan lebih, nanti aku akan ganti waktu aku kembali. Nah, ini adalah dramanya, saya berharap kita semua diberkati. Silakan teman-teman. Ya, dia kok tambah kayak film zombie yang ibadah tinggi. Oke, bukan zombie tapi dia terpukul dalam kehidupan, keadaan dunia. Lalu datanglah imam. Luar biasa bawa Alkitabnya dipajang di depan. Ya. Cuma lihat aja saudara. Tetap pajang Alkitab. Lalu pergi diam-diam. Dan datanglah orang yang kedua, worship leader, mungkin pembawa pengumuman, host, mungkin pengkhotbah. Dia lewat. Dia lewat lagi. Ternyata cuma lewat. Dan datanglah ketiga yakni orang Samaria. Inilah orang Samaria. Dia membawa seekor barongsai. Salah ya, bukan barongsai tapi keledai. Ini keledai siluman, saudara. Mereka dalam perjalanan ke barat mencari kitab suci. Jadi kayak itu ya. Sun Gokong malah ya. Loh, aduh. Maaf. Ada syal. Ini propertinya. Oke. Dia lihat dan orang Samaria ini berbelas kasih. Orang Samaria itu bawa 2 hal, yakni minyak dan anggur. Dia rawat lukanya dengan minyak. Dia berikan minyak. Ya, kalau kita belajar 2 minggu lalu kita belajar minyak itu adalah iman, pengharapan kepada Tuhan. Masih ada hari esok, kamu bisa bangun lagi. Dia kasih minyak. Lalu setelah itu dia balur dengan minyak. Lalu yang kedua dia kasih dengan anggur. Anggur itu antiseptik ya, ada alkoholnya. Sehingga luka-luka yang kotor tidak infeksi.
Anggur itu melambangkan sukacita. Perkawinan di Kana ada anggur. Anggur itu melambangkan sukacita. Jadi sukacita dari Tuhan, itulah yang menghapus kepahitan kita. Anggur itu kekuatan dari Tuhan. Sukacita di dalam Tuhan akan janji Tuhan. Dan inilah adegan yang tersusah dari drama ini, di mana orang yang sakit ini sesuai Alkitab akan ditaruh di keledai. Ibadah kedua sudah ganti orang karena terluka. Ini ibadah ketiga sengaja. Harusnya gantian ibadah dua, yang di depan gantian. Kalau enggak kena yang belakang terus yang capek. Oke. Ya. Lalu datang sampai ke, saudara lihat yang baju kuning itu pemilik penginapan. Lalu silakan mic-nya dinyalakan. Dan orang Samaria itu berkata, ini ada sedikit uang, rawatlah dia. Jika engkau memberikan lebih dari ini, aku akan menggantinya. Tunggu aku kembali. Lalu dia rawat dan kita berikan tepuk tangan. Jadi tempat penginapan itu dan ya, udah biarin aja minyak tenang. Ya. Oke. Cari perhatian terus. Dia dulu mau daftar barongsai nggak keterima gitu. Kasih terus. Oke. Kita kasih tepuk tangan. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepadanya, pemilik penginapan itu katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya kembali. Kita belajar bahwa orang Samaria itu adalah Tuhan Yesus. Yesus adalah 100% manusia, 100% juga Allah. Yesus lahir dari benih ilahi, benih Roh Kudus, tetapi ada dalam kandungan rahim Maria. Jadi orang Samaria itu separuh Yahudi, separuh Moab. Melambangkan juga Yesus yang separuh Allah, separuh manusia. Tapi 100% Allah, 100% manusia. Sampai sini tangkap ya. Jadi Yesuslah yang dimaksud dengan gambaran orang Samaria itu. Dan dia memberikan minyak buat yang terluka itu. Lalu minyak itu artinya pengharapan, iman, dan kekuatan. Lalu dia berikan anggur, sukacita, yang artinya sukacita adalah kekuatan kita di dalam Tuhan. Kenapa harus Yesus? Perhatikan di sini baik-baik. Why must Jesus? Saudara semua, apabila saudara pernah melihat dan mengalami dalam kehidupan dunia memukul kita sehingga kita harus terjatuh seperti orang yang tadi terjatuh. Saudara harus sadar, dan ini sudah ditulis 2000 tahun yang lalu. Gembala, pendeta tidak akan menolong saudara. Halo? Wah, gereja ini lebih baik. Pindah aja, gereja sana lebih baik. Sama aja saudara. Pendeta tidak akan menolong saudara. Yang kedua, worship leader, penyanyi, pemain musik, koordinator gereja juga tidak bisa menolong saudara. Kenapa? Udah ditulis di Alkitab. Jadi jangan berharap sama jangan berharap sama manusia, oh gereja sana lebih baik, coba aja. Oh gerejanya, pendetanya lebih ganteng. Coba kalau saudara jatuh, semuanya akan mundur teratur. Bahkan orang-orang terdekat saudara pun biasanya mundur teratur, bukan? Kalau kita lagi susah. Betul apa enggak? Ada di sini yang bilang pinjam 100 saja, saudara pasti lari semua. Betul kan? Nah, hanya satu pribadi yang mau datang menolong saudara, yakni Tuhan Yesus. Katakan Tuhan Yesus. Nah, kenapa Tuhan Yesus juga yang bisa menolong? Kalau saudara perhatikan, dia berikan apa tadi? Minyak, apa? Katakan 1, 2, 3 ini apa? Minyak. Yang kedua, anggur. Lihat, Yesus waktu sebelum dia disalibkan, ada seorang wanita datang memecahkan buli-buli berisi minyak yang sangat mahal. Dia tumpahkan kepada seluruh tubuh Tuhan Yesus. Yesus diurapi dengan minyak yang sangat mahal.
Minyak itu tanda persiapan kubur Yesus. Dan yang kedua, waktu Yesus di atas kayu salib, ada seorang prajurit Roma mencucukkan sebuah bulu dengan anggur yang asam. Dia taruh di mulut Yesus, nih minum. Yesus juga orang yang pernah kena minyak dan anggur. Dan dia melewatinya. Dari hinaan, celaan, disalib, mati, berkorban. Tetapi dia melewatinya, dia bangkit dari kematian. Lalu dimuliakan oleh Allah. Katakan amin. Itu Yesus. Sehingga waktu dia melihat orang yang lagi jatuh, dia berkata, hey, I've been there, saya telah melaluinya. Kalau saya sudah melaluinya, kamu juga bisa. Ini minyak, ini anggur. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Buat kamu yang sudah susah, setengah mati, ditulis Alkitab, setengah mati, Yesus akan datang kepadamu dan berkata, kamu bisa bangkit kembali. Hari ini gereja memberi pesan buat kita semua pasti bisa bangkit kembali. Amin. Nah, lalu dia dibawa ke tempat penginapan. Sampai di tempat penginapan, ayat ini berkata, yuk kita baca, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan. 2 dinar itu 2 hari kerja. Ya, dia kasih 2 dinar, katanya, rawatlah orang ini dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Yesus memberikan mandat, tempat penginapan itu adalah gereja JCC. Gereja adalah tempat penginapan itu. Yang diberikan mandat oleh orang Samaria, oleh orang Tuhan Yesus itu, diberikan berkat dulu. Bangun gereja, gereja ini terbangun. Lalu waktu ada orang-orang yang mencintai Tuhan, ada gembala, ada istri gembala, kami berkorban, kami tidak hanya berkata, ayo saudara mari kita berkorban, kita juga berkorban buat Tuhan. Ada Ryan, ada Feren, ada Benget, ada siapa, Pak Carlos, ada teman-teman yang mari kita berkorban buat Tuhan. Supaya gereja ini bisa jalan. Saudara tahu youth, setiap kali youth hari Sabtu itu ada makanan. Persembahannya kalau dinilai, ya ada Michael ya. Michael mana? Ada Michael, ya 300 ribu kan? 300, 500 ribu. Makanan yang diberikan nilainya selalu 1 juta. Ada orang-orang yang berkorban supaya gereja bisa merawat setiap jemaat. Nah, Yesus kasih pesan buat orang-orang yang mau berkorban buat rumah Tuhan. Dia berkata begini, rawatlah dia atau rawatlah jemaat itu. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, kalau kamu mengasihi aku dan memberikan lebih daripada yang seharusnya, dia berkata janji begini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Luar biasa. Berikan tepuk tangan buat janji Tuhan. Jadi buat para pelayan, buat Ryan, buat teman-teman ya, Ayu, saya ingat Ayu gak ada kasih AC kan buat gereja, buat Pak Carlos, buat teman-teman yang ikut dalam menolong gereja, menolong orang. Hari ini saya mau kasih tahu, Tuhan itu ngitung. Kita berinya ikhlas, tapi dia kasir surga itu ngitung. Dia bilang 1 hari waktu aku kembali saya hitung semuanya. Jadi saudara bilang, gerejanya udah besar saya kasih 5.000. Malaikat 5.000, catat. Atapnya surga biasanya apa? Emas Pak, dia kasih 5.000. Kasih yang harga 5.000 di surga aja. Pakai gedek aja. Saudara ngerti? If you pay more, aku datang. Kembali di kedua kali Tuhan Yesus. Jadi Yesus berkata, waktu aku datang, yang kedua aku ganti. Saudara lihat baik-baik. Baca sama saya, keesokan harinya ia apa? Menyerahkan 2 dinar. 2 dinar itu berapa hari? Berapa hari kerja? 2 hari kerja. 1 hari. Di masa Tuhan berapa tahun? Ada yang pernah baca Alkitab? 1000. Jadi dia kasih jejak-jejak buat kita.
2 hari. 2 hari. Sekitar 2000 tahun. I'll be back katanya. Sekarang tahun berapa? 2023. Udah ekstra 20 tahun. Udah deket. Hati-hati, jangan sampai Yesus datang, saudara. Wah, kayak pencuri di tengah malam. Tapi marilah waktu Yesus datang, dia datang seperti mempelai. Amin. Begitu Yesus datang, akhirnya Tuhan mengganti semua pengorbanan kita. Seperti itu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi firman ini kalau dilanjutkan tadi ada slide selanjutnya. Adalah mari kita jadikan pelayanan Tuhan Yesus sebagai teladan. Ayo kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jadikan pelayanan Yesus sebagai teladan. Memberikan minyak dan anggur, menguatkan orang satu sama yang lain. Anggur sukacita, minyak harapan, berikan harapan senantiasa. Oke, yuk sekarang kita masuk ke tema khotbah hari ini. Inilah sambungan dari minggu lalu. Tema bulan November adalah melayani. Mari baca sama saya 1, 2, 3, melayani. Mari kita baca Matius 20 ayat 28, 1, 2, 3. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ayat ini berkata bahwa Yesus datang ke dunia untuk melayani, bukan untuk dilayani. Jadi gereja ini, kalau saudara suka dengan gereja ini, dan saudara bilang saya mau tertanam di sini, saya mau melakukan sesuatu buat Tuhan, hati saya kok ingin memberi sesuatu buat Tuhan lewat hidup saya, maka saudara masuk yang namanya level 2, bukan jemaat, tetapi pelayan. Melayani. Nah, Yesus memberikan contoh. Dia berkata, aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Yuk kita lihat selanjutnya. Ini temanya simple sekali hari ini. Melayani itu ternyata adalah standar kerajaan Allah. The kingdom of God is talking about serving. Buktinya apa? Buktinya Yesus sendiri, Allah anak berkata, aku datang untuk melayani. Yesus memakai jubah seorang pelayan mencuci kaki. Yesus datang untuk melayani. Lalu kita lihat bagaimana dengan Allah Bapa. Allah Bapa berkata seperti ini, ayo kita baca Matius 6 ayat 26, 1, 2, 3. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Baca baik, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga. Bapak itu penyedia. Dia melayani kita dengan menyediakan seluruh alam ini. Tadi pagi saya berkata, saudara-saudara, tahukah bahwa makanan yang ada di meja makan kita itu semuanya sebenarnya dari Tuhan. Manusia tidak mampu untuk membuat makanan kalau Tuhan tidak menyediakan source-nya. Wah Pak, murah Pak, beli beras, beli makanan di supermarket murah. Betul, tapi kita pernah dengar kan di Indonesia terjadi gagal panen di Jawa. Tapi saudara mungkin gak kedengeran karena saudara kebanyakan nonton sosmed yang lain. Terjadi gagal panen, akibatnya stok beras itu mulai berkurang. Nah, perhatikan baik-baik. Kalau gagal panen seluruh dunia dan dibuat musim panas tidak ada hujan, tidak ada panen, tidak ada makanan. Sumber makanan dari tepung, semua yang dasarnya dari gandum, beras semua hilang. Jadi kita harus tahu bahwa asal makanan semua dari Tuhan. Katakan amin. Jadi kalau makan bersyukur. Bersyukur. Terima kasih kami masih bisa makan. Bersyukur. Jadi Bapa itu melayani kita dengan menyediakan sumber. Waktu dia menciptakan langit, bumi dan seisinya. Dia buat laut, dia buat sungai, sumber mata air. Saudara bayangkan kalau Tuhan Bapa di surga kasih kita aliran sungai, sungainya asin semua. Mau minum air laut? Nggak bisa kan? Dia siapkan air yang tawar. Bahkan air dari bawah bumi. Kalau air dari bawah bumi nggak keluar-keluar, dia berkata hujan masih ada, tampunglah air hujan, bisa dipakai. Jadi dia siapkan semuanya, oksigen, semuanya, sumber-sumber bahan kimia, semua dari alam.
Allah Bapa melayani dengan menyediakan. Nah, saya berharap kita semua juga jadi bapak, jadi kepala rumah tangga yang melayani. Kita belajar bahwa, sebentar saya catat, lihat buka catatan saya. Tuhan Yesus melayani, Bapa di surga menyediakan. Roh Kudus juga disebut penolong, membantu kamu, helper. Jadi 3 karakter Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus semuanya melayani. Waktu Yesus habis puasa 40 hari di padang gurun, lihatlah Alkitab berkata, dan malaikat-malaikat datang melayani dia. Jadi malaikat itu juga melayani. Yesaya menuliskan ada 6 sayapnya. Yang satu untuk tutup muka, yang satu tutup kaki, yang satu untuk terbang. Kalau saudara baca baik-baik, 3 sayapnya dipakai untuk melayani kerajaan Allah. Serving, itu standar kerajaan surga. Jadi saudara berkata, Pak, saya mau jadi sultan. Hari ini saya mau berkata, kalau engkau mau jadi sultan, engkau harus bisa melayani dari kecil. Jadilah sultan. Gak ada orang mau jadi sultan tapi gak bisa melayani, gak ada. Kecuali anaknya sultan. Ya, betul kan? Belajar untuk melayani dari hal kecil. Nah, selanjutnya tadi apa? Melayani adalah standar kerajaan Allah. Mari baca sama-sama. Melayani adalah apa? Standar kerajaan Allah. Nah, yang kedua, melayani juga standar dunia. Ternyata serving itu adalah standar dunia. Mari kita baca Lukas 19 ayat 17, 1, 2, 3. Raja itu berkata kepadanya, hebat, kamu adalah pembantu, pelayan, melayan yang baik. Aku lihat kamu dapat dipercaya dengan urusan kecil. Sekarang aku akan membuatmu menjadi kepala atas berapa? 10 kota. Ternyata orang yang bisa 10 kota awalnya adalah seorang pelayan. Setiap perkara kecil Tuhan tambahkan. Setiap perkara kecil Tuhan tambahkan. Saudara, Pak, saya udah capek Pak melayani terus yang kecil. Saya mau berkata, teruskan pelayanan itu. Karena pada waktunya promosi berkat Tuhan, Tuhan itu tidak buta. Tidak buta. Satu hari Daud dipercaya untuk, dia habis diurapi menjadi raja, dia disuruh bawain makanan, keju dan beberapa bekal makanan untuk kakak-kakaknya. Padahal dia sudah diurapi jadi raja. Dia datang mempersiapkan makanan buat kakak-kakaknya di medan perang. Suatu hal pelayanan yang kecil. Tapi pada waktu dia datang di situ dia melihat ada Goliat menantang. Dia bilang, ya udah, saya ikut deh. Saya perang lawan Goliat itu. Setelah dia antar makanan itu, yang kedua dia mulai dipanggil Saul, Raja Saul. Dia duduk dengan raja. Setelah itu dia perang lawan Goliat. Malam itu sang pembawa makanan tadi jadi bangsawan. Setiap perkara kecil Tuhan berikan perkara besar. Melayani perkara kecil dan engkau akan mendapatkan promosi dari Tuhan. Amin. Nah, di dunia ini semua yang servisnya bagus akan semakin tinggi nilainya dengan uang. Tetapi kalau di kerajaan Tuhan tidak. Alkitab mengajarkan standar kerajaan surga itu melayani. Di dunia ini, saudara kalau kenapa suka datang ke hotel bintang 5? Saudara suka datang ke hotel bintang 5 atau bintang 1? Bintang 5 dong. Tanpa melihat uang ya. Misalnya lebih enak di hotel bintang 5. Why? Karena di sana dilayani, masuk selamat pagi, selamat siang, senyum semua. Meskipun senyum palsu. Betul kan? Karena mereka melayani. They serving you. Semakin bagus pelayanannya, rating hotelnya semakin tinggi. Nah, bagaimana dengan kita? Kita di rumah udah melayani belum? Pulang bete, pergi bete. Hari ini saya mau ngajarin teman-teman semua untuk kita di rumah banyak senyum. Meskipun senyum terpaksa. Latih diri kita to smile each other. Itu sebuah bentuk pelayanan. Katakan amin. Beberapa ibu-ibu.
tapi kan hati saya sakit Pak. Coba melayani lewat senyum, sederhana aja. Semakin tinggi servis, semakin tinggi juga nilainya. Itu peraturan dunia. Saya kasih sebuah ilustrasi yang saya alami sama istri ini. Foto rahasia, jangan sampai keluar di sosmed. Airline terbaik di dunia, orang berkata Singapore Airline. Singapore Airline itu terkenal dengan pelayanannya yang luar biasa. Pelayanan yang top of the top. Pelayanan yang dipikirkan dari orang sebelum naik pesawat sampai naik pesawat. Semua dilayani. Bahkan kalau saudara naik bisnis kelas, ini saya sempat diberikan kesempatan Tuhan naik bisnis kelas. Inilah bedanya orang yang jarang naik bisnis kelas dan sering naik bisnis kelas. Kalau jarang, ya gini, foto-foto terus. Kalau udah sering kan biasa aja. Nah, kita dapat kesempatan naik bisnis kelas, saya foto-foto. Begitu saya duduk, kaget saya. Mr. Albert Tanoni, do you want some orange juice? Tahu nama saya. Kaget. Mr. Albert, what would you like to eat today? Is it a lobster or a steak? Oh my God, dia kok tahu saya? Kapan dia kenalan sama saya? Saya kaget, namaku disebut. Mungkin dia seperti Nikita. Mungkin dia kenal sama mama saya. Dia kenal nama saya. He knows my name karena service yang luar biasa. Nah ini disebut service bintang 5, tambah naik, tambah tinggi. Tapi saya pernah juga naik Singapore Airlines, naik economy class. Perjalanan ke Jerman. Boro-boro tahu namanya saudara. Excuse me, can I have a water? Wait a minute. Sekarang saya baru tahu, ternyata servis mereka ditukar sama uang. Ngerti ya saudara? Kalau saudara bayar mahal, dapat kursi yang mahal, namamu dia udah kenal semua. Tetapi engkau duduk di ekonomi, namamu gak dikenal. Minta air coba kalau gak dimarahin. Excuse me, can I have a spoon? Later. Tapi coba kalau kau di bisnis kelas. Yes sir, can I help? Pakai berlutut lagi. Ternyata servis ditukar sama uang. Itu dunia. Nah lihat Tuhan. Baca dengan kuat. 1, 2, 3. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan. Yang menciptakan engkau, hai Yakub. Yang membentuk engkau, hai Israel. Jangan takut. Sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan. Saudara bangga gak? Saya dipanggil pramugari SQ aja udah bangga nama saya. Alkitab berkata semua daripada kita dikenal dengan nama kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. He knows your name. Sampai yang belakang, yang Evelyn di sana bilang, Evelyn, nama kita Tuhan tahu. Tuhan servis kita. Nah hari ini mari kita juga melayani dalam kehidupan lebih baik. Katakan amin. Ini buat saudara di tempat kerja juga belajar to serve better. Tempat kerja, di rumah, di kantor, di keluarga. Serve better. Dan juga di gereja. Pak, pakai saya Pak. Saya siap melayani Tuhan. Bagian terakhir, maukah kita semua melayani? Dalam segala bidang. Maukah kita jadi orang Kristen yang melayani? Kita lihat ayatnya. Yesus berkata kepada Simon Petrus. Simon, ayo kita baca sama-sama. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Sudah tahu Simon, dia panggil namanya Simon. Jelas lagi, anak Yohanes. Yesus panggil nama kita semua. Gosali. Saya gak tahu nama papanya Pak Gosali. Ya, dia panggil Frederick. Ya, Stefani. Dia berkata, do you love me? Amin. Dia berkata, do you love me? Dan selanjutnya dia, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Dan dia berkata, layanilah domba-dombaku. Dia tanya kedua lagi, do you really love me? Simon, anak Yohanes. Terus Simon is nobody. Bukan siapa-siapa, bukan orang kaya. Dia pelayan, dikatakan waktu ditanyain seperti ini, Simon itu habis berenang,
bajunya basah, mungkin separuh telanjang. Tidak ada orang yang kenal Simon, tapi dia panggil, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Layanilah domba-dombaku. Hari ini saudara gak banyak yang gak sampai penuh. Pertanyaan buat ibadah ketiga. Pak, Ibu, apakah engkau mengasihi Tuhan? Aduh, gak dijawab saudara. Apakah engkau mengasihi Tuhan? Layanilah gereja Tuhan. Amin. Layanilah. Ibu Mama Wika, layani gereja Tuhan. Dan Tuhan 3 kali dia tanya, Simon anak Yohanes, do you love me? Lalu dia berkata, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Bahwa aku mengasihi engkau. Dan Yesus berkata, layanilah domba-dombaku. Ini bukan cuma tentang gereja. Dia memberi kita semangat, kekuatan semua. Layanilah keluargamu. Layanilah suamimu. Layanilah istrimu. Layanilah anak-anakmu. Layanilah customermu. Layanilah bosmu lebih baik lagi. Layanilah kehidupan. Saudara tahu saudara mau merendah, Tuhan nanti yang angkat. Amin. Siapa mau jadi besar? Alkitab berkata dia harus jadi yang kecil. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus.